Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Handika Pertama. Saya berasal dari kelas 3B mata kuliah Hukum, Diplomat, dan Konsuler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik, di mana terdapat 7 prinsip yang dipegang teguh dalam hukum diplomatik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip imunitas diplomatik. Imunitas diplomatik adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada diplomat dan staf kedaulatan untuk menjalankan tugas mereka tanpa campur tangan dari negara tempat mereka bertugas. Imunitas ini mencakup yang pertama, imunitas dari penuntutan hukum. Artinya, seorang diplomat tidak dapat dikenakan penuntutan atau proses hukum oleh otoritas lokal mereka yang dapat diadili di negara yang mengirim mereka. Selanjutnya, imunitas dari penangkapan atau penahanan. Diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh pihak berwenang di negara mereka tempat bertugas. Selanjutnya yaitu imunitas penggeledahan dan penyitaan. Artinya di sini seorang diplomatik atau diplomat tidak dapat kedutaan atau dokumen tidak dapat digeledah atau disita, dikarenakan ini merupakan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh hukum diplomatik. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah prinsip kekebalan dari tindakan hukum. Artinya kekebalan hukum di dalam hal tersebut merupakan kekebalan dari tindak pidana hukum sipil dan hukum pidana, di mana diplomat tidak dapat digugat secara pribadi di pengadilan negara tempat mereka bertugas atau tindakan yang melakukan dalam kapasitas resmi mereka. Artinya, seorang diplomat tidak dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana yang ditugaskan di tempat negara mereka bertugas. Selanjutnya yaitu pengaturan pengecualian. Meskipun umumnya ada kekebalan, diplomat dapat dihadapi dengan tindakan hukum atau hal-hal seperti utang pribadi atau pelanggaran hukum yang terkait dengan tugas resmi mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kebebasan dari penggeledahan. Kedutaan besar dan konsulat tidak boleh digeledah atau disita, termasuk dalam kedutaan dan konsulat. Bangunan-bangunan ini dianggap sebagai wilayah yang dilindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang negara di tempat mereka berada dengan izin dari negara pengirim. Selanjutnya yaitu dokumen dan korespondensi, yaitu surat dan dokumen diplomatik memiliki kekebalan dari penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya, prinsip kewajiban non-intervensi. Diplomat itu memiliki prinsip ini dalam artian tidak ada campur tangan dalam urusan internal. Artinya diplomat tidak boleh terlibat dalam politik lokal atau urusan domestik negara tempat mereka bertugas. Hal tersebut karena dapat mempengaruhi kinerja dari diplomat dan juga sesuai dengan amanat undang-undang yang telah ditetapkan kepada para diplomat. Selanjutnya yaitu menjaga hubungan damai. Artinya diplomat harus dan mematuhi hukum lokal dan menjaga hubungan baik dengan otoritas setempat. Artinya diplomat sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk menjaga kedamaian di tempat mereka bertugas. Artinya selama mereka bertugas tidak diperbolehkan sedikit pun untuk melakukan konflik dengan warga lokal maupun dengan instansi lokal ataupun dengan pemerintahan lokal mereka tempat melakukan tugas. Selanjutnya, prinsip privilege dan kekebalan diplomatik. Privilege dan kekebalan ini mencakup yang pertama yaitu imunitas pribadi atau diplomatik memiliki hak istimewa untuk dalam kebebasan pribadi dan pelindungan dari gangguan. Artinya di sini diplomatik memiliki hak istimewa yaitu kebebasan dan perlindungan dari negara asal untuk di negara asal untuk mendapatkan perlindungan di negara mereka tempat mereka bertugas. Selanjutnya yaitu hak istimewa dalam hal pajak. Dalam hal ini, diplomatik seringkali tidak dikenakan pajak lokal pada gaji mereka dan mendapatkan fasilitas tertentu yang berlaku bagi warga negara setempat. Artinya, diplomatik ini atau diplomat yang ditugaskan di suatu negara dibebaskan dari pajak
pajak di suatu negara mereka bertugas. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam adalah hubungan timbal balik. Prinsip ini menerangkan bahwa saling menghormati. Hak-hak dan imunitas diplomat dari negara A di negara B harus dihormati sesuai dengan praktek timbal balik, yaitu negara B harus memberikan hak yang sama kepada diplomat dari negara A jika negara A memberikan hak yang sama kepada diplomat negara B. Artinya di sini, jika ada seorang diplomat dari negara Indonesia ditugaskan kepada diplomat negara Malaysia, maka diplomat negara Malaysia harus menghormati diplomat yang ada dari Indonesia. Hal tersebut berlaku juga bagi Indonesia yang harus menghormati diplomat dari Malaysia yang bertugas di Indonesia. Selanjutnya, perjanjian internasional. Perjanjian dan konvensi internasional ini seperti konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, yaitu pada tahun 1961 mengatur dan memastikan praktek ini berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hak-hak dan kewajiban yang dilanggar oleh para diplomat di negara tempat mereka bertugas. Prinsip-prinsip ini umumnya diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik pada tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963 yang menetapkan dasar hukum dan pedoman untuk hubungan diplomatik antar negara. Dari 6 prinsip di atas, maka saya menyimpulkan bahwa diplomat sangat memiliki dan berperan penting dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan, terutama dalam hubungan geopolitik, di mana diplomat menjalankan peran-peran penting dalam memutar roda perekonomian internasional, politik internasional maupun hukum internasional. Selanjutnya di sini, dalam hal peran politik internasional, para diplomat juga sangat-sangat memegang teguh tugas yang dia jalankan dan diamanatkan oleh mereka kepada negara. Selanjutnya di sini dalam hal perekonomian, diplomat juga sangat penting dan memegang peran penting dalam hal perekonomian, yaitu di mana para diplomat memastikan juga terkait dengan tukar tambah nilai uang dari negara dan juga kerjasama antara dua negara atau bilateral dari dua negara. Selanjutnya dalam bidang politik atau geopolitik, diplomat juga sangat penting dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedamaian antar negara. Oleh karena itu, maka sangat layak apabila diplomat diberikan prinsip-prinsip dan keistimewaan yang telah saya sebutkan tadi, karena dalam tubuh diplomat inilah roda kehidupan kebangsaan dan kebangsaan antar negara itu terjalin dan bisa berjalan secara damai dalam melakukan hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Baik, sekilas itu yang saya sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik dan konsuler. Adapun ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.